Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Mulai malam ini insyaallah kita akan masuk tema baru. Temanya yang baru, Pak, kita bahas, tapi sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru, dan bahkan seharusnya kita memahami tema yang akan kita bahas sejak kita lahir, sejak kita belum baligh, dan mungkin setiap hari kita harus memperbaharui pemahaman ini. Apa itu al-Islam? Islam, agama kita ini. Kemudian sama teman-teman takmir diperindah temanya indahnya Islam. Jamaah sekalian, kenapa perlu kita bahas ini? Karena masih banyak di antara kita kaum muslimin memahami Islam ini secara parsial. Islam itu ya macam sekarang, berada di masjid, salat, kemudian dengarkan pengajian, tapi nanti di rumah tidak ada Islam. Ya. Ada sebagian lagi memahami Islam itu kalau sudah haji, apalagi kemudian haji diletakkan pada rukun Islam yang kelima, yang seakan-akan orang kalau sudah melaksanakan ibadah haji maka sempurnalah keislamannya. Mudah-mudahan sempurna betulan insyaallah bagi yang sudah melaksanakan ibadah haji. Tapi Islam itu Islam itu tidak hanya di haji. Islam itu tidak hanya di Mekah dan di Madinah. Tapi Islam itu juga ada di negeri kita. Sehingga ruh haji itu seharusnya bisa kita bawa dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Kayak jenengan sekarang, Pak, berada di Masjid Ar-Rahmah seakan-akan berada di Masjid Nabawi, karena ini rumah Allah. Sampean sedang mendengarkan pengajian begini, bayangkan seakan-akan sampean sedang ikut halaqah pengajian di Mekah atau di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti sampai akan memahami Islam itu utuh. Ada orang memahami Islam dari sisi akidah. Akidah yang dibahas terus. Akidah ini fondasi. Kalau ibarat kita bangun rumah itu fondasinya, Pak. Sebab rumah itu akan dibangun kalau fondasinya rapuh,
campuran koral dan semennya nggak tepat, ya Pak Zid, ya pasti roboh. Kita harus tahu Pak bagaimana kontur tanahnya, berapa kedalaman fondasi yang harus kita gali. Itu akidah jemaah sekalian. Tapi tidak hanya di situ terus. Kalau di situ sampai tidak bangun-bangun jemaah sekalian. Nah, sehingga dalam Islam itu ada akidah. Saya tidak menyalahkan kalau ada kajian akidah terus, boleh, bagus, itu bagian dari Islam. Tapi Islam juga membahas masalah ibadah. Ibadah macam sekarang Pak, makanya ada apa? Kitabus Shalah atau Fiqhus Shalah. Ada namanya nanti Fiqhus Siyam. Insyaallah Ar-Rahman nanti akan ada tarhib Ramadan ya. Kita akan adakan kajian fikih puasa di sini. Baik tinjauan fikihnya, tinjauan ruhinya, tinjauan sosialnya kita dalami sehingga masuk Ramadan sampai betul-betul siap nanti insyaallah. Ada fikihnya. Sampai juga nanti mengeluarkan zakat jangan asal keluar Pak. Ada hitung-hitungannya itu. Dari mana kita menghitungnya? Apa yang kita akan hitung? Berapa nisabnya? Kepada siapa kita serahkan? Siapa pula akan menerima zakat kita ini? Berapa bagian yang pas untuk diberikan kepada masing-masing mereka? Itu ada ilmunya semua. Syekh Yusuf Al-Qardawi itu hafizahullah, umurnya sudah 96 tahun Pak, masih hidup dan masih menulis sampai sekarang. Saya jumpa beliau 4 kali. Di Qatar 2 kali, di Saudi 2 kali. Beliau menulis fiqhus zakat sampai 2 jilid ya Mas kan. Zakat saja. Sampai muncul zakat yang baru sekarang namanya zakat apa? Zakat profesi. Tahu zakat profesi Pak? Nanti ditanyalah dalam kajian fikih Ramadannya dengan Ustaz Agung di sini insyaallah ya. Atau Ustaz fikih yang lain, atau Ustaz Dhafar, kita nggak tahu nanti. Kenapa sampai ada zakat profesi? Karena sekarang ada fenomena Pak. Ada anak-anak kita ya masih muda, eksekutif muda, umurnya masih 24 tahun, 25 tahun sampai 30 tahun, anggap 35 tahun, gajinya sudah di atas 25 juta tapi konsumtif Pak. Beli ini, beli itu, sehingga nanti 1 tahun habis begitu saja, nggak mengeluarkan zakat. Ya, dihitung semua ya habis karena beli ini, nanti beli mobil baru, ganti mobil lagi, ya habis. Setiap ada model HP beli. Nah, sehingga beliau beristihad, ada namanya zakat profesi, sehingga tiap bulan langsung dipotong walaupun belum sampai nisabnya, untuk supaya dia tidak terjebak dengan paham konsumerisme itu. Istihad yang bagus. Kalau ditanya sampai zaman Nabi, ya nggak ada memang. Karena di zaman Nabi para sahabat sangat hati-hati dengan harta itu. Sekarang banyak eksekutif muda ini, masya Allah, belum waktunya beli mobil, memaksakan diri gitu, dan lain sebagainya. Nah, saudara sekalian, akidah iya, ibadah iya, tapi tidak cukup Islam itu Pak. Islam juga membahas masalah apa? Akhlak. Bahkan ad-din wal khuluq, agama itu akhlak itu sendiri. Ada orang nanti jamaah sekalian, masya Allah akidahnya luar biasa Pak, anti syirik, mantap. Ibadahnya Allah kaki, masya Allah Pak. Untung sekarang ada, bukan untung Pak ya, Allah ngasih ujian adanya apa? Pandemi ini sehingga berjarak, sehingga tidak bisa nikang lagi kata orang Madura Pak, tidak bisa apa? Kaki tidak bisa. Kita wajar-wajar sajalah. Ya, saya mengapresiasi begitu hati-hatinya terhadap apa? Masalah akidah dan ibadah, tapi akhlaknya Pak, waduh, kalau ngomong sama orang ketus, kalau berbicara nyelekit, setiap ceramahnya selalu nyinggung kelompok yang lain. Apa ini agama kita? Padahal Nabi mengatakan ad-din wal khuluq, agama itu itulah akhlak itu sendiri gitu. Saya merenung tentang kajian ini Pak. Sepertinya ada yang menulis ceramah saya ini tentang masalah akhlak dalam Islam itu.
Ternyata semua syariat yang Allah turunkan kepada kita ujung-ujungnya juga berbicara masalah akhlak sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Banyak Pak, nanti kalau bicara salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, itu akhlak. Mencegah dari perbuatan keji dan munkar, akhlak. Mengeluarkan zakat supaya muncul kepekaan sosial, itu masalah akhlak. Sehingga tidak ada lagi kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin, itu akhlak. Puasa, akhlak semuanya puasa jemaah sekalian. Akhlak semuanya. Latihan sabar akhlak. Ya kan? Latihan jujur itu akhlak. Latihan disiplin itu akhlak. Jadi inti dari semua syariat itu ujung-ujungnya juga akhlak. Ada juga Pak orang akhlak yang dijaga terus Bu. Tazkiyatun nufus, Masya Allah. Tapi jarang ke masjid. Ya apa ini? Suka ke dukun juga, ke paranormal. Segala nyambung. Akhlaknya Masya Allah, tangannya begini orang. Masya Allah orang ini kalem, lembut, senyum, suka bantu orang. Tapi tidak pernah ke masjid. Duhurnya 2:30, asarnya jelang maghrib, subuhnya 7:30. Ya apa itu Islam? Jadi Islam ini ikhwatul iman, akidah na'am. Tapi jangan lupa membahas masalah apa? Ibadah. Ibadah dan akidah na'am, tapi jangan lupa pula membahas masalah apa? Akhlak. Apakah cukup di situ? Enggak juga, Pak. Karena kita enggak cukup dengan itu saja, Pak. Tapi karena kita makhluk sosial. Ya kan? Kita ini makhluk sosial, pasti berinteraksi satu sama lain. Ada namanya membahas masalah muamalah. Bagaimana muamalah kita ini harus islami. Tahu muamalah Pak? Interaksi sosial kita Pak. Komunikasi satu sama lain di antara kita. Jual beli kita. Sampai dalam kitab fikih itu kan sampai ada babul muamalah. Dimulai dengan berapa? Bab al-buyu' atau kitabul buyu'. Ya, kitab berbicara masalah apa? Jual beli. Jual beli itu bagian dari agama. Sampai ngatur negara Pak, diatur oleh agama kita, oleh Islam ini Pak. Ya Allah, loh ya kok bisa orang mengatakan Islam tidak punya konsep yang jelas tentang ngatur negara? Berarti tidak sempurna Pak. Sementara Allah sudah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dina. Selesai sudah. Berarti Islam ini Pak mencakup semua aspek kehidupan kita Pak. Aqidatan wa ibadatan wa akhlaqan wa muamalatan, ya, wa hukman, hukum juga Pak. Afa hukmul jahiliyati yabghun walahu apa? Aslama. Sudah masuk Islam semua Pak. Jadi kalau orang kembali pada hukum Allah, berarti dia Islam secara totalitas. Makanya nanti Pak mudah-mudahan tidak ada masalah di antara kita ya. Kalau ada masalah Pak minta sama hakimnya, tolong saya dihukumi saya, adili saya dengan hukum Islam. Itu dia tanyain Pak sama rivalnya juga Pak. Siap Islam. Sehingga dia diputuskan bagaimana hukum Islam ini jamaah sekalian. Jadi itulah agama kita. Makanya ya akhi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah itu ayat 108 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu apa Pak? Udkhulu fis silmi kaffah. Masya Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Loh kok dipanggilnya orang beriman Pak? Berarti ada orang beriman tidak sempurna megang Islam ini. Ada enggak? Ada. Karena iman manusia masalahnya naik turun. Al-iman yazidu wa yanqus Pak. Kadang imannya hanya di masjid. Sekarang ini Pak, mudah-mudahan insyaallah kita semua kuat iman kita Pak. Tapi tidak tahu di rumah Pak. Tahu-tahu ngamuk sama istri. Tak mau tukaran sama istri Pak. Gontok-gontokan sama
ipar dan mertua dan dengan tetangga. Ini Islam jawab apa ini? Udkhulu fis silmi kafah. Makanya setiap sampai nanti ada masalah Pak dengan kakak adik, ya apa cara Islam? Mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Tapi kita tidak tahu Pak. Karena kita kan punya orang tua ya. Orang tua kita meninggal dunia meninggalkan apa? Meninggalkan apa? Warisan. Kalau warisannya sedikit Pak, tidak berebut biasanya, sama-sama ikhlas gitu. Ya, tapi kalau warisannya miliaran, si. Ini hukum. Waduh, masya Allah. Tidak apa-apa. Jalankan hukum. Tapi kita minta hukum apa? Islam. Biar barokah. Dan senang orang tua kita juga di mana? Di alam kuburnya. Ini Pak Islam yang akan kita bahas. Ya. Agama sehingga sampai Pak punya harga diri. Merasa terhormat, bangga. Ada kebanggaan menjadi seorang muslim yang berislam secara totalitas ini. So kalau tidak wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi kalau sampean di masjid bisa khusyuk Pak, tapi di kantor tidak khusyuk, korupsi, setan masuk. Di kantor tidak korupsi Pak, tapi duduknya sama wong wedok terus Pak, lirik terus lupa kepada. Ini suasana Islam nggak kita bangun. Nyambung jemaah sekalian. Ini yang kita bahas. Jadi Islam itu tidak hanya akidah, tidak hanya ibadah. Tidak hanya apa? Akhlak, tidak hanya muamalah. Tapi semua segala sesuatu yang terkait dengan lini-lini kehidupan kita itu tersentuh dengan nilai Islam. Dan kita akan pegang itu. Makanya kalau dalam kajian kitab di sini Al-Islam fil lughati al-inqiyad wal khudu'. Islam itu dalam segi bahasa inqiyad, siap melaksanakan dan tunduk. Pokoknya opo jari Gusti Allah, jari Kanjeng Nabi atau apa kata Al-Quran, di mana ini adalah inti tadi ajaran kita Islam ini, siap kita melaksanakan dan kita sami'na wa ta'na tanpa reserve. Walaupun nanti ya antum harus siap-siap nanti Pak, ada hukum-hukum Allah yang kadang-kadang tidak sesuai loh, kok begini? Halo? Kok begini? Saya tidak menyebut Pak ya, tapi Ustaz Farbi paham gitu. Ya ilustrasi saja Pak ya. Ada orang punya barang Pak. Ini orang sudah menawarkan barangnya sama kita. Tapi kita masih belum punya duit. Duitnya nggak ada. Ya kita bicara pribadi aja lah, tidak usah bicara institusi. Nawarkan tidak ada duit saya. Saat ini pandemi begini susah, untuk saya juga mikir, ngajak orang juga susah gitu. Anggap Pak ditawar, awalnya ditawar, apa dia nawarkan ke kita 700. Orang-orang udah bilang Pak, 600 ambil Ustaz. Loh iya ambil, tapi duit di fulusnya tidak ada Pak. Lihat kok. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala jemaah kalian. Tiba-tiba ini barang Pak, Allahu Akbar, ditawar orang dan deal sudah Pak. Cuma pembayarannya nanti bukan 700, bukan 600, tapi 500 rupiah jemaah sekalian. Jangan bicara juta, bicara rupiah aja lah biar gak kaget sampean. Rupiah. Allahu Akbar. Tapi nanti sekarang masih kasih DP. Udah, karena kita juga suka dengan barang ini Pak. Kita diskusi terus. Ya, saya melibatkan teman-teman, saya melibatkan Pak Zaid, melibatkan. Bismillah Ustaz, ambil. Oh nak duitnya sekarang. Wah subhanallah, saya sekali ngomong Pak, ada orang yang siap menghandle itu. Ada beberapa orang Pak, terakhir nutup, siap, tutup sudah bismillah. Saya datangi orang ini gitu. Bisa ketemu ke rumah, bisa. Iya Pak Ustaz. Rumah ini sudah, saya kemarin lupa tidak ngomong apa Ustaz. Sudah laku tapi nanti 5 bulan yang akan datang.
Sekarang masih ngisi DP. DP-nya sedikit, Pak. Loh, coba Ustaz ngomong begini, ya langsung saya kasihkan Ustaz. Lagi duitnya sudah ada sekarang. Cash, saya bilang. Tapi saya bilang, tak boleh tapi dalam agama kita. Saya bisa memprovokasi loh Pak Ibu. Kalau kita mau menang-menangan, ya. Dan insya Allah Pak, ini bukan untuk masalah pribadi saya, masalahnya untuk lembaga kita Pak. Kalau saya mau menang-menangan, tak tambah 550. Mikir dia Pak. Mungkin langsung dibatalkan dengan orang ini jemaah sekalian. Hakul yakin saya itu. No. Kita punya agama. Berarti bukan takdirnya, bukan takdir. Allah punya takdir lain. Nyambung jemaah sekalian. Loh, ya apa? Duit sudah ada Pak. Ada duitnya sekarang ini untuk membeli yang 500 ini jemaah sekalian. Ada duitnya. Tapi sudah kadung duluan. Itu pun aja belum. Ya sudah belum takdir. Ya apa? Belum takdir. Takdirnya kita apa kata Allah nanti Subhanahu wa taala gitu. Mungkin Allah ngasih tempat yang lebih bagus. Barang yang lebih bagus lagi jemaah sekalian. Kita tidak tahu. Nah, ikhwatal iman jemaah sekalian, ini agama, Pak. Agama tidak boleh mengikuti mau menang-menangan, untung-untungan. Saya ingin untung tapi diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Islam. Ini bab muamalah, Pak. Muamalah yang Islami. Loh Ustaz, tidak apa-apa Ustaz, nanti dipakai orang enggak karuan Ustaz. Kita jelas ini. Waduh. Coba Pak, setan masuk Pak. Jelas menurut antum, tapi menurut agama tidak benar. La yabi ahadukum ala bai'i akhi. Kalian tidak boleh membeli sesuatu pada sesuatu yang sudah ditawar oleh saudaranya. Haram hukumnya Pak. Haram hukumnya jemaah sekalian. Ini muamalah. Ini banyak terjadi loh di antara kita Pak. Banyak terjadi. Jual beli mobil kayak gitu Pak. Mobil sekarang kan Pak. Ya. Tawar 300. Deal gitu. Terus dek. Ana siap 325. Sudah deal Pak 300 ya apa ya? Belum 5 menit. Ada yang nawar naikkan 25 juta ya apa? Kalau orang enggak paham agama Pak, enggak paham Islam, enggak jadi lagi, enggak saya jual lagi. Kan bisa saja Pak. Mohon maaf selesai. Karena berharap 20. Enggak barokah yang 25 itu Pak. Pegang omongan saya. Terlalu banyak contohnya Pak. Terlalu banyak contohnya. Hancur Pak. Bahkan yang 300 itu Pak habis juga tadi. Enggak karuan larinya Pak. Kenapa? Karena kita telah merusak pembeli pertama jemaah sekalian. Ini agama. Ini Islam yang akan kita bicarakan ma'asyarul muslimin. Al-inqiyadu wal khudu. Apa cari Gusti Allah, cari Kanjeng Nabi, sami'na wa ata'na. Siap melaksanakan dan siap totalitas untuk kita ambil. Nah, wa fi syar'i al-istislamu lillah, menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang berislam itu Pak, semua urusannya kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Istislam lillah, siap. Apapun yang Allah perintahkan pada kita, apapun ketentuan takdir yang Allah tentukan pada kita, pasrah bonggoan pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Wal khudu' lahu. Kita rendah hati, siap menerima. Wal inqiyad li awamirihi, siap melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Perintah-perintah Allah ini ya akhi, ada perintah-perintah yang wajib, ada perintah-perintah yang sifatnya apa? Sunnah, ya. Ada perintah-perintah hanya perintah-perintah umum, Pak. Tapi karena perintah dari Allah dan tidak mengikat dengan satu hukum, tetap pilihan Allah kita nomor satukan. Sesuatu yang mubah Pak, tapi Allah menyampaikan di situ, kita pegang walaupun kadang-kadang tidak cocok dengan kita. Wa huwa dinillahi alladzi auhahu ila sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Islam ini adalah agama yang sengaja Allah wahyukan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita ini, liyukhrijan nas minal zulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan hidup menuju nurnya, cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya akhi, kalau antum berpegang teguh dengan agama ini, berbinar-binar wajah antum itu. Orang ya akhi kalau berpegang teguh dengan agama ini Pak, tenang, tidak sumpek, tidak gelisah.
Ini bicara pribadi lagi Pak ya. Saya ini kalau sekarang bicara pribadi Pak, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ini baru kejadiannya 2 jam yang lalu. Di apa ini? Aduh, setelah Bangkalan apa Pak? Aduh Allah, saya dari Sumeneb tadi jemaah kalian. Setelah dari Sampang, sebelum masuk Bangkalan apa namanya? Blega. Pak, alhamdulillah Pak, Allah kasih karunia saya kendaraan baru. Saya disupiri oleh Pak Subhan. Subhanallah. Madura lagi rame-ramenya sekarang Pak. Di depan ngerem, kita juga ngerem gitu. Di belakang nih Pak memang kenceng gitu. Tidak sempat ngerem. Blok. Saya bilang sama, saya turun Pak, ini takdir Allah. Saya juga tidak perlu marah-marah sama Pak Subhan. Kasihan dia sudah nganter saya. Dan tidak benar Pak. Tenang Pak Subhan, ayo kita turun aja. Bismillah. Senyum aja Pak. Bismillah. Takdir Allah SWT. Belum 3 minggu lu mobilnya ini. Sambil lihat ya di belakang Pak, bempernya lihat. Terbuka begini ngangan gini Pak. Allahu Akbar. Keluar Pak yang di sana. Badan gede. Mata. Tapi gemeter. Ya merasa salah. Nah dia nabrak Pak. Loh kalau saya salah Pak, saya pasti nabrak pula di depan. Oh saya ngerem nggak apa-apa. Sampian ini nggak pakai perhitungan. Monggo. Sampian mau urusan, ahlan wa sahlan saya bilang. Urusan polisi, dia saya ngomong aja saya bilang. Urusan polisi, monggo. Mau damai, monggo saya bilang. Tapi damai ada konsekuensinya, saya bilang. Mobil saya rusak, ini baru 3 minggu saya bilang mobil saya gitu. Saya percaya sama takdir. Saya yakin sampean tidak punya rencana untuk nabrak mobil saya. Sampean Muslim kan? Oh iya, orang Pamekasan saya Pak. Oh ya sudah, saya juga orang Sumeneb. Pada ring Madura nah. Ini agama Pak. Ini takdir Pak. Filauhil mahfud. Sudah ada takarannya, sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tadinya Pak nelpon, waduh ini main. Terus keluar dari mobilnya ada pakai kalung, ternyata satu instansi lah gitu. Wah ini bermain. Saya juga bermain Pak. Halo. Saya sekarang di Blega. Ini mobil saya ditabrak. Berapa catat nomor mobilnya Ustaz? Saya sebutkan gitu. Ya. Langsung kontak. Ya biasalah Pak. Si, jangan dulu saya bilang, tak selesaikan dulu. Kalau enggak, ya, baru mainkan saya bilang gitu. Loh ya, kalau dia mau kasar, ya kita lari dengan cara-cara yang agak halus dikit gitu. Yang kasar ya, yang agak halus dikit, kira-kira begitu. Ya sudah Pak. Akhirnya minta foto KTP-nya, minta foto KTP saya, KTP teleponnya, telepon sama-sama nyala ya. Oke. Pak saksikan Pak, kita ada Allah Subhanahu wa taala saya bilang gitu. Rumah saya di depan Masjid Ar-Rahmah saya bilang. Sampean datang ke rumah mau tanggung jawab, oke enggak tanggung jawab urusannya sampean sama Gusti Allah saya bilang. Ya, saya bilang. Iya Pak. Iya Pak Ustaz, manggil Ustaz Pak. Iya Pak Ustaz. Saya enggak tahu Pak apakah telepon betulan wallahu alam. Tanya di sini Pak. Berapa? Antara 800 sama 1 juta perbaikannya. Labbaik, Allahumma labbaik. Tapi bisa. Mau apa lagi? Mau nuntut sekalian. Mau tukar. Takdir Pak, takdir. Cuma takdir ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk, yang tidak baik. Yang tidak yang buruk, ayo evaluasi karena kesalahan kita rata-rata gitu. Yang menarik Pak. Ini tidak apa-apa saya taruh benik Pak. Istri saya Pak dari Sumeneb tuntas baca surat Al-Baqarah. Saya juga pas hari ini pas hafalan saya nambah 1 juz awal Baqarah. Juz Amma sama juz awal Al-Baqarah. Dan sekarang tanggal 2. Sudah tambah 1 juz saya. Tuntas sampai saya baca doanya tuntas, Pak. Doa hafil Quran. Baca maksurat sore juga tuntas. Sebelum berangkat subhanallah. Tanyakan subhan, Pak. Allahu Akbar. Lengkap semua. Kena. Kata ibunya Nana, ini kalau kita enggak doa mungkin terguling kita ini. Sah, saya bilang. Mungkin begitu.
sekaligus evaluasi dosa apa ini. Itu pasti setiap kita ada masalah pasti ada dosa Pak yang kita perbuat. Pasti. Oh iya, ternyata Pak ada satu orang yang sangat dekat dengan umi saya, saya silaturahimi, saya lompati Pak. Walaupun saya sudah minta maaf Pak, saya minta maaf. Lupa betul. Ayo, ini agama Pak. Tidak usah sampean mesu-mesu. Suhan, apalagi sebut marah-marah sama sebut. Tidak nyesel tahu. Memang agak Pak, lincah juga gitu. Tapi perhitungannya sudah sangat matang. Tidak bisa kita nyalakan. Yang terjadi. Ala barakatillah. Itu ketentuan Allah pada kita, jamaah sekalian. Jadi Islam itu ikhwatul iman. Lah ini kita bicara Islam Pak, langsung dipraktekkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara agama seperti ini, ayo kadang-kadang ada bab-bab seperti ini kemudian kita sampai marah-marah, keluar apa namanya? Sampai megang begini lah, enggak disentuh Pak. Siapa tahu nanti dia kemudian mau bayar betulan. Wallahu a'lam. Nah, tawakkal ala Allah Subhanahu wa taala. Atau kebalikannya Pak. Ya, dia mungkin akan ada hal yang unik. Wallahu a'lam, enggak tahu juga, kita hadapi aja. Allah barakatillah. Yang penting kita tidak keluar dari apa yang diperintahkan oleh apa? Oleh agama. Tenang, Mbak, tenang. Sampai tidak ragu-ragu nanti, tidak takut nanti masanya kita akan dihisab pada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita mau menang-menangan, bisa saja nekan, Pak. Saya bisa kata saudara saya Pak yang cuma Ustadz minta diganti yang baru aja semua. Memang harus diganti saudara. Tapi katanya dia tidak usah Ustadz, bisa kok ini. Jadi bisa direntap kembali ditata kembali bisa. Loh ini kalau diganti semua ya akhi, 5 miliar. Lah ya sudah lah Pak, kita tidak boleh nekan juga. Ya yang kira-kira sampean enak Pak, saya juga enak saya bilang gitu. Kita tidak lama di dunia, kata ibunya Nana Pak. Ente mah kejadian begini ceramah juga. Ya Ustadz ya apa? Ya Ustadz ya ceramah saya bilang. Ngadapi orang kayak gini ceramah ya dikit, walaupun 2-3 menit harus masuk saya bilang. Peluang Pak. Sekaligus biar hati-hati. Setelah pulang berangkat parah ya sana Pak, parah betul. Karena kebetulan Pak bemper saya ada besinya Pak. Ada hikmahnya juga dikasih besi itu. Jadi setelah mukul besi belum lompat mobilnya, baru mukul sampingnya itu jamaah. Ya Allah kasihan juga. Itu sampai airnya keluar semua. Radiatornya tuh sobek waktu itu. Wah ya apa itu? Tak tega juga Ustaz. Makanya saya bilang sudah bismillah. Mau bantu-bantu enggak ya bismillah itu dari kita. Allah berkat takdir Allah seperti itu. Nah kira-kira begitu memahami. Jadi saya berharap ya akhi antum nanti ketika ada masalah dengan siapa saja, cari pendekatannya pendekatan apa? Pendekatan apa? Pendekatan agama, bukan mau menang-menangan. Tidak apa-apa ya, saya buka ya. Ini Pak yang telepon saya sudah kontak Kapolresnya, Kapolres Bangkalan mau datang. Oh, apa ya? Saya nah, Ustaz ditabrak. Oh, Ustaz tunggu situ, nanti ada yang datang. Bisa bayangkan ya. Lo, apa itu? Tapi nanti kan ditekan, Pak. Nah, nanti ada masalah apa? Saya kontakin dia bilang gitu. Karena dia awalnya Pak gagal Pak. Awalnya gede juga nelpon. Waduh ini bermain ini saya bilang. Kita mainkan juga sedikit. Ternyata sampai ke situ ya jangan saya bilang. Tidak benar. Nah, ikhwatul iman, jemaah sekalian, balik lagi Islam itu ingin mengajak kita Pak dari kegelapan hidup menuju nurnya Allah Subhanahu wa taala. Liyahdiyahum as-siratal mustaqim, supaya nanti kita ini pengikutnya ini, pemeluknya ini mendapatkan hidayah jalan yang lurus dari Allah Subhanahu wa taala. Antum ya akhi kalau sudah mendapatkan hidayah Islam ini, ya Allah, nikmat Pak. Tidak ragu-ragu sampai. Karena enggak ada tipu-tipu, enggak ada kebohongan. Yang penting saya ngikutin maunya Islam. Maunya Islam. Apa saja Pak, problem apapun pula, ya apa Islam memberikan solusi. Itu liyahdiyahum as-siratal mustaqim. Allah nanti akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang seperti itu, yang berpegang teguh dengan Islam seperti itu, jalan yang apa? Yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Idzan fal Islam
kalimatun jami'atun li usuluddin wa furu'ihi. Kalau begitu Islam itu berbicara tentang pokok-pokok agama. Apa pokok-pokok agama, Pak? Ya rukun Islam. Ya rukun iman itu jemaah sekalian. Tapi juga wa furu'ihi, dan cabang-cabang agama. Apa cabang-cabang agamanya? Ya muamalahnya, akhlaknya, ya peribadatannya, segala macam peribadah yang pokok-pokok itu termasuk ya dalam bagian usul pokok-pokok agama ini. Termasuk hal-hal sepele, Pak, apapun pula. Ya kok Islam berbicara masalah ini. Kembalikan kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman, pemahaman-pemahaman seperti ini, kalau antum sudah memahami semua masalah dikaitkan dengan Islam, Allahu Akbar. Apa kata Allah? Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Maka siapa lagi yang lebih baik orang berpegang teguh dengan agamanya daripada orang yang mengatakan aslama wajhahu lillah, yang telah menyerahkan semua wajahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya, Pak, totalitas dia siap diatur oleh siapa? Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu, Pak, orang yang beragama dengan betul. Jadi agama ini tidak hanya salat, tidak hanya haji, tidak hanya puasa, tidak hanya baca Quran, tapi semuanya, Pak, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap ada masalah dalam hidup ini. Wa huwa muhsin, dan dia baik, Pak. Ihsan betul, Pak. Dipegang betul dengan cara yang benar ketika berislam itu, tidak salah-salah. Makanya ihsan ini, Pak, berada pada gambaran puncak keislaman seseorang, kan ya? Ketika dalam hadis wamal ihsan ya Rasulullah anta'budallaha ka'annaka tarah. Jadi nanti puncaknya, Pak, sampai merasa diawasi oleh. Bagaimana kalau sampean, Pak, bekerja di sebuah perusahaan kemudian bosnya mantau sampean 24 jam. Kira-kira bagaimana? Loh, ini sampean yang mantau sampean Allah Subhanahu wa taala. Muhsin, wa huwa muhsin. Terus wattaba'a millata Ibrahim hanifa, kemudian mengikuti, Pak, ajaran Ibrahim ini. Memang ajaran Rasulullah, ajaran Ibrahim semua jemaah sekalian. Paling banyak hampir 90% yang dibawa Nabi, Pak, memang ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam jemaah sekalian. Dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Wattakhadha Allahu Ibrahim khalilah. Saya tidak akan bahas masalah ini. Nah, ikhwatal iman, Allah juga mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu apa? Islam. Islam, Pak. Ini keyakinan kita jemaah sekalian. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Memang orang-orang di belakang kita ini, Pak, sebelum kita ini dari ahli kitab berselisih menyelisih kita setelah datang kepada mereka ilmu yang jelas seperti ini. Kenapa? Baghyan. Orang kalau sudah hasad jemaah sekalian, dengki, tidak bisa, Pak, menerima kebenaran ini. Fitrahnya mereka, Pak, mengakui jemaah sekalian tentang kebenaran agama ini gitu. Saya ke Palestina, ya akhi, itu ada namanya Masjid Ibrahim, sampai dikatakan Haram Ibrahim. Itu di mana? Ya perbatasan Palestina dengan Israel, Pak. Itu satu masjid, Pak, dipakai 3 agama jemaah sekalian. Jadi kalau Jumatan, besok Sabtunya, Pak, orang Yahudi masuk. Di situ ada 4 kuburan. Kuburannya Nabi Allah Ibrahim, istrinya Sarah, kemudian Nabi Allah Syuaib sama istrinya, siapa itu? Ada saya gambarnya itu jemaah sekalian. Jadi kalau hari Sabtu itu. Nanti hari Minggu, Pak, umat Nasrani. Satu rentetan, memang satu agama jemaah sekalian. Tapi mereka tidak mengakui, Pak, agama terakhir yang dibawa oleh Rasul. Kenapa, Pak? Baghyan bainahum. Ada kedengkian pada mereka itu. Loh, Nabi yang terakhir yang tunggu-tunggu kok ternyata datangnya orang Arab. Mereka berharap dari Bani apa? Dari Bani Israel, Pak. Ternyata kepada Muhammad. Yatim lagi, Pak. Orang Arab nih, Pak, kalau orang tidak punya orang tua, Pak, dianggap sudah terbelakang gitu. Tapi justru Nabi kita yatim, Pak. Dipelihara oleh kakeknya 2 tahun, pamannya kemudian 44 tahun, jadilah manusia terhormat. Nanti kita akan bahas sirah
Kalau diizinkan nanti Pak, mungkin nanti habis lepas puasa kita akan bedah sirah lagi Pak, pengajian Senin seperti ini. Karena radio Suara Muslim sudah minta untuk dimulai lagi. Ya, ini kita lihat saja nanti ya. Nah, ikhwatal iman, baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Barang siapa kafir kepada ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Nantilah kita bahas lagi jamaah sekalian di pertemuan yang akan datang. Kesimpulannya, ayo fahami Islam ini Pak secara utuh. Islam tidak hanya di masjid, tapi Islam ada di rumah kita. Islam tidak ada di masjid, tapi Islam juga ada di kantor. Islam tidak hanya di masjid, tapi Islam Pak ada pula di mana? Di pasar. Di mana? Sampai-sampean berolahraga pun nilai Islam sampean pegang. Insyaallah Allah akan membersamai kita semua jamaah sekalian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an, Allahumma akrimna bil Qur'an. Allahumma ya qadiyal hajat ikti hajatina. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.